Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di SMP 4 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Abdul Hakim, mahasiswa program pendidikan profesi guru dari bidang studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing dan pemuji, semoga hari ini kita semua dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya insyaallah akan mengikuti ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam. Saya berharap menjadi guru yang profesional dan kompeten. Selamat untuk menyaksikan tayangan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar dimudahkan hari ini kita belajar, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Nadif untuk memimpin doa. Sebelum melakukan pelajaran, mari kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, Pak Abdullah kan absen dulu ya. Abdullah Faqih ada? Hadir, Pak. Abigail ada? Acilas Axel Muhammad? Hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Materinya? Bab yang kemarin kita belajar tentang penciptaan alam semesta, ya, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta. Mesti ingat apa alam semesta yang sudah Allah ciptakan, yang sudah kita lihat, saksikan pada hari ini maupun semasa kita kecil, dewasa, kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Contohnya apa, Fakih, yang sudah dirasakan apa kebesaran Allah? Berupa yang sudah Allah ciptakan, namanya apa? Langit dan bumi, Pak. Langit dan bumi. Sudah kita lihat langit dan bumi? Ya. Itu merupakan salah satu bentuk ciptaan Allah. Kebesaran Allah. Apalagi yang ada di hadapan kita yang sudah Allah ciptakan? Pohon, tumbuhan. Terus apa lagi? Buah-buahan, hujan, air. Apalagi? Dan kita semua adalah ciptaan Allah. Ini merupakan tanda daripada kekuasaan dan kebesaran
Allah. Hari ini kita akan belajar juga salah satu makhluk ciptaan Allah. Ya. Kira-kira kita akan pelajari tentang apa nih? Malaikat. Kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Sebelum kita belajar beriman kepada malaikat, ya, bahwasanya kita hidup itu harus selalu waspada, ya, harus introspeksi, karena di sekitar kita ada makhluk yang gaib yang diciptakan oleh Allah. Ada yang tahu bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Siapa yang tahu? Saya. Ya, silakan Fakih. Caranya yaitu meyakini keberadaan mereka, menganggap mereka sebagai makhluk Allah yang taat, dan meniru sifat-sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kok tangan kita dengan Fakih. Bagus ya. Ada yang tahu ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Ya, silakan. Ada 10, Aisyah, Pak. ya. Jib- Sebutkan. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ya, Ridwan. berikan aplaus buat Aisyah. Nah. Satu lagi, ya. Sebelum kita mulai materi tentang beriman kepada malaikat. Kenapa malaikat diciptakan oleh Allah secara gaib dan kita tidak bisa melihat dengan kasat mata? Silakan, ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Nadif. Karena malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Ya, silakan. Kita berikan aplaus. Ya, jawabannya betul semua dan bagus-bagus ya. Marilah kita akan bahas kupas tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Beriman kepada malaikat. Pertama, meyakini dengan sepenuh hati. Yang kedua, kita ucapkan dengan syahadat atau lisan, ya. Al-qaulu bilisan wa tasdiqun bi qalbi, ya. Dan yang ketiga, melakukan amal baik sesuai Al-Quran dan Sunnah. Itu iman, ya. Jadi iman itu ada 3. Diucapkan, diyakini dengan hati, lalu diikuti dengan amal perbuatan. Paham? Baik. Kita lanjut, ya. Selanjutnya pengertian iman kepada malaikat, ya. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua, ya. Rukun iman yang keberapa? Kedua. Rukun iman yang pertama kepada siapa? Allah. Amantu, sama-sama ya. Amantu billah. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Wa bil yaumil akhiri. Wa bil qadari khairi wa syarri. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik dan buruk. Jadi beriman kepada malaikat artinya kita harus yakin dengan sepenuh hati keberadaan malaikat, meskipun malaikat itu tidak terlihat atau gaib, ya, tidak terlihat dengan kasat mata, ya. Jadi malaikat itu tidak terlihat. Salah satu dalil tentang beriman kepada malaikat adalah di surat Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang tidak tampak. Yang tidak tampak aja kita wajib beriman, karena itu diperintahkan oleh siapa? Allah dan Rasulnya, ya. Dalilnya, ya, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sama-sama baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia tersesat sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Ini salah satu dari nakli bahwa kita harus beriman, yakin tentang adanya para malaikat. Nah, setelah kita yakin adanya malaikat, ya, setelah kita yakin bahwa Allah menciptakan malaikat, salah satu tugasnya adalah senantiasa ada yang menjaga kita, ada yang mencatat amal baik buruk kita. Kalau kita meninggal, ada yang nanti menanya di alam kubur, terus ada yang mencabut nyawa kita, maka kita harus punya perilaku, ya, akhlak, adab, ya, yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki, yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada malaikat, ya. Sebagai buktinya apa? Sebagai bukti perilaku terpuji ketika kita yakin kepada malaikat, ada yang bisa jawab? Contohnya, perilaku terpuji. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Contoh nih, misalnya kita tahu nih, kita setiap hari disaksikan bersama malaikat, akan dicatat amal baik dan buruk. Ada yang bisa ngasih contoh? Ya, Fakih, silakan. Contohnya apa, Ki? Kalau kita misalnya nih, kan kita setiap hari dijaga sama malaikat, ya. Malaikat itu setiap hari akan mengawasi kita, mencatat amal baik buruk kita. Nah, sikap kita contohnya apa? Yang kalau kita khawatir, wah nanti aku takut dicatat amal buruk nih, kira-kira apa? Kalau amal buruk sih itu Pak, mencontek saat ulangan itu. Ya, betul. Tepuk tangan. Contoh dari Fakih, betul ya. Contohnya gini, kan kita yakin nih, ada malaikat Raqib dan Atid. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Menurut Fakih, kalau kita lagi ulangan, lagi ujian, pas kita mau nyontek, kita ingat, astagfirullahaladzim, ternyata ada malaikat nih yang akan mencatat amal buruk kita. Akhirnya apa? Jadi kan nyonteknya? Nah, nyonteknya akhirnya ditunda, akhirnya dibatalkan, nggak nyontek. Kenapa? Karena kita yakin ada malaikat yang mengawasi kita, ada malaikat yang mencatat amal buruk dan amal baik kita. Fahim tum? Alhamdulillah. Nah, pertama kita harus bertindak hati-hati, ya. Karena kita, kalau orang sudah yakin diawasi malaikat, pasti dia hidupnya akan hati-hati. Kita melihat barang berharga, kita yakin barang itu bukan punya kita. Nggak jadi kita akan mencurinya. Kenapa? Ada malaikat yang mengawasi. Paham? Terus dengar azan, hayya 'alas shalah. Tadinya nggak mau sholat karena malas. Ntar aja sholatnya main game dulu. Kita ingat, oh iya ya, karena ada malaikat yang setiap hari nyatet kita kalau kita nggak sholat. Akhirnya kita jadi sholat. Paham? Ya. Terus apa lagi? Tadi kita ingin berbuat dosa, karena kita yakin ada malaikat yang mencatat, nggak jadi kita berbuat dosa. Ya, itu maksudnya, ya. Bertindak dan berperilaku secara hati-hati atau mawas diri. Terus mengontrol hawa nafsu, ya. Karena manusia ini fa'alhamahu fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kita ilham potensi dua potensi Allah berikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu punya potensi fujur, melakukan amal jahat, melakukan dosa,
dan potensi ketakwaan. Manusia itu juga punya potensi untuk berbuat baik, ya, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang benar. Nah, disitulah pertarungan di hawa nafsu kita nih. Waduh, sholat gak ya? Nyontek gak ya? Nah, baca Quran gak ya? Aduh, bantuin orang tua gak ya? Nah itu, di situ akan, ya, apa namanya? Perang di dalam jiwa kita nih. Manusia kan sama Allah dikasih dua potensi ya tadi ya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi kejahatan dan potensi ketakwaan. Di situ kita perang nih, perang batin. Akhirnya kalau iman kita kuat, fujurnya yang tadinya sifat tercela jahat yang kita mau melakukan nggak jadi. Akhirnya kita cenderung untuk berbuat baik. Paham dong? Nah, namanya kita bisa mengontrol hawa nafsu karena kita punya iman. Terutama iman kepada malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan iman pada malaikat adalah kita senantiasa taat kepada perintah Allah. Ya, tadi ada seruan azan karena kita sudah yakin sama malaikat itu mencatat amal kita. Akhirnya kita yang tadinya malas sholat, segera untuk sholat, segera mengambil air wudhu, segera berdiri pada shaf barisan jamaah yang siap-siap untuk melaksanakan sholat. Tadi kita sudah sholat zuhur ya. Fakih yang azan tadi, subhanallah, ya, komatnya gagak, ya. Juara 2 lomba azan di sekolah kita. Berikan aplaus buat Fakih. Ya. Fahim Tom? Ya. Alhamdulillah. Baik. Oke, habis itu kita akan, ya, berdiskusi, ya. Kita akan berdiskusi tentang malaikat, sifatnya, tugasnya, hikmahnya, dan setelah itu kita akan presentasikan, ya. Silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi, ya. Keluarkan bukunya, keluarin bukunya. Baik, ya. Diskusikan dulu ya. Diskusikan materi pada hari ini tentang sifat malaikat, tugas malaikat, ya, hikmah diciptakannya malaikat. Ya. Baik, ya, kelompok berapa yang siap untuk presentasi? Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Kelompok berapa yang mau presentasi duluan? Ya, kelompok 1 silakan. Ya, Pak, kelompok 1, Pak. Ya, semuanya maju. Yang mewakili boleh 4 atau 5 orang. Ya, silakan. Ya, silakan. 4 orang boleh. Semuanya boleh, silakan. Ya, lanjut, langsung. Jangan lupa salam dulu ya. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sifat-sifat malaikat. Yang pertama, mulia dan berbakti. Malaikat adalah makhluk yang mulia dan berbakti. Allah SWT berfirman, di tangan para utasan malaikat yang mulia lagi berbudi. Kemuliaan malaikat juga disebutkan dengan surat Al-Anbiya ayat 26. Yang kedua, merupakan utusan Allah. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, untuk
yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia hendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dapat bergerak secepat kilat. Gerak malaikat juga berbeda dengan manusia. Menurut sejumlah ayat dalam Al-Quran, malaikat disebut bisa bergerak sangat cepat. Allah 4. Tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya dan mustahil memiliki jenis kelamin. 5. Bersih dari sifat-sifat kemanusiaan. Sifat malaikat yang membedakannya dengan manusia adalah tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak memiliki keinginan yang bersifat fisik dan kebutuhan yang bersifat material. Mereka tidak menikah atau beranak, tidak makan, minum, dan tidur seperti manusia. 6. Selalu taat kepada Next, kita akan dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang nama dan tugas-tugas para malaikat. Silakan hasil diskusinya bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. kelompok selanjutnya yang presentasikan hasil diskusinya materi hari ini. Silakan kelompok berapa? 3, ya silakan. Waalaikumsalam
salam kepada malaikat. Ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, lebih dahulu kita akan menyimpulkan ya materi pada hari ini adalah bahwa kita selaku orang beriman harus percaya yakin adanya malaikat. Yang kedua, setiap amal perbuatan kita maka senantiasa kita pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan tadi hikmahnya adalah kita punya sikapnya senantiasa waspada dan introspeksi diri ketika kita menjalani kehidupan. Refleksi hari ini adalah kita ketika hidup di dunia ternyata ada makhluk Allah yang kasat mata yang senantiasa memperhatikan kita, yang senantiasa mencatat seluruh apa yang kita lakukan, baik yang kita sadari dan tidak kita sadari, baik yang kita mengerti maupun tidak kita mengerti, baik ketika kita tidur bahkan ketika kita mulai bangun, ya sebelum kita bangun baca alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, sampai kita tertidur kembali bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu ternyata semuanya sudah dicatat, semuanya sudah dilihat oleh para malaikat yang menunjukkan siapa? Allah. Bismillah, kita harus luar biasa waspada dalam bertindak, dalam berucap, dalam berbuat. Senantiasa kita harus senantiasa memiliki apa? Jiwa yang bersih, jiwa yang jernih, hati yang suci. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, kita nggak ada lagi yang namanya punya beban, dosa, kesalahan, kekhilafan, kekeliruan. Bismillah, bukti, bismillah kita beriman kepada malaikat Allah. Baik, sebelum kita tutup ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sama-sama membaca surat Al-Asr sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Doa teman-teman seperti biasa, doa sebelum belajar ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.